Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, halo, selamat sore. Halo, Mutia. Halo, Mutia. Bisa mendengar suara saya? Enggak.
Ada lagi. Tes audio. Ininya. Ini deh. Rio, tidak Itu apa yang cantik? videonya belum temuan. Ini tuh, bisa gua dah. Panjang ini.
Halo Farhan. Halo Farhan. Baru aku speaker ini. Baru aku speaker ini yo. Halo Farhan. Oh, halo Mas. Bisa mendengar suara saya Farhan ya? Sebenarnya Farhan. Kok bisa? Bisa. Oke. Bagaimana Farhan? Kita mulai terus apa tunggu jam setengah 4? Kebetulan ini yang baru join baru 10 orang. Ya. Oh ya, kemarin 15. Oh, gue tunggu bentar lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Baik. Oke, ini. Baik, kita tunggu ya. Oh, video stop. Halo Farhan. Kita mulai saja Farhan ya. Oh iya, oh bentar Mas. Oke, silakan. Mas Bayunya belum join ya Farhan ya? Belum ya. Mas Bay. Belum ya? Belum. Hello. Sebentar dulu ya. Oke. Google đâu số đấy. Sudah bisa Farhan? Bentar. Oke. Tunggu dulu. Baik. Baik, sudah bisa dimulai ya. Baik, sebentar Farhan, saya bacakan dulu tata tertibnya.
Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Tetap semangat dan semoga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di Pico Sesi 4 Polda Augmented Reality ini. Baik, nama saya Rul Handrian. Saya akan menjadi host pada sore hari ini. Saya akan memadu jalan Navikon pada sore hari ini. Baik, sebelum kita ke Farhan Septiadi, saya akan membacakan tata tertib Vicon kita pada sore hari ini. Tes, Farhan bisa mendengar suara saya, Farhan? Bisa. Oke, berarti teman-teman sedang ini mengalami gangguan koneksi. Bisa. Sebentar, ini saya ini dulu ya. Teman-teman, apakah sudah mengklik tombol connect to audionya? Sebentar. Sebentar, saya share screen saya dulu. Baik, bagi teman-teman yang masih belum bisa mendengar suara, tidak bisa mendengar suara, silakan pilih menu Quick Start. Quick Start dipilih. Kemudian di sini pilih Connect Audio. Ditekan sampai dia berwarna hijau seperti ini, jangan sampai dia berwarna biru seperti ini, teman-teman. Jadi kita harus pilih Connect to Audio supaya semuanya bisa dapat mendengar suara kami. Baik, silakan dicoba teman-teman. Sebentar. Baik, saya akan membacakan tata tertib Vicon untuk pada sore hari ini. Yang pertama, pematerian peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vicon berlangsung. Selanjutnya, selama pemateri menyampaikan materi dimohon tidak gaduh. Selanjutnya, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Dan selanjutnya, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan kolom di chat. Yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baik, teman-teman, untuk saat ini kita akan memulai sesi pemateri oleh Pak Farhan Septiadi. Untuk itu teman-teman harus memute mikrofonnya supaya tidak terjadi gaduh. Oke, silakan Pak Farhan Septiadi untuk memulai. Halo. Tes, bisa dengar kan? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan membuat model 3 dimensi virus. Oke, untuk yang akan kita bikin 3D modelnya itu gambar ini. Sabar dulu. Oke, yang kita akan menggunakan virus ini sebagai patokan model kita pada hari ini.
Langsung kita mulai saja. Pertama kita membuat dulu ulatnya. Oke, untuk membuat ulat kita bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui kubus atau langsung dengan mengambil bola di bentuk bola di sini. Saya sarankan untuk membuatnya dengan kubus agar tidak berat nanti pada saat penggunaannya. Oke, untuk membuat kubus menjadi sebuah bentuk bulat atau bola, caranya dengan cara klik tab, lalu klik W, pilih subdivide mode. Oke. Tambah. Lalu sudah seperti ini kan, diambil klik ini add modifier, lalu pilih subdivision surface, lalu akan muncul seperti ini, lalu klik ini biar hilang yang warna oranye, lalu akan muncul seperti ini. Oke, itu tahap untuk membuat bentuk bolanya. Lalu seperti modelnya seperti ini kan, ada itu tonjolan-tonjolannya. Cara membuat tonjolan-tonjolannya seperti ini. Sama kalau bisa, kalau tonjolannya banyak kita bagi lagi, pilih subdivide saja, lalu akan muncul seperti ini. Nah, dan kini sekarang kita akan pilih bagian yang mana akan kita gunakan untuk sebagai tonjolan. Caranya pilih face select ini, lalu pilihlah terserah. Untuk memilihnya secara banyak, klik shift, tahan, lalu pilih. Maaf. Bentar. Oke. Ini lebih kurang seperti ini. Nanti cara untuk memilihnya sudah saya jelaskan tadi. Pilih klik kanan, shift, tahan, lalu klik kanan. Shift, klik kanan, shift, lepaskan, baru pindahkan ke bagian yang lain. Klik kanan lagi, cuman jangan lupa tahan ketika mengklik kanannya. Farhan, suaranya sangat kecil, Farhan. Gimana, Mas? Suaranya sangat kecil. Coba didekatkan lagi ininya. Ya, oke. Oke, bagi sudah bagus. Sudah ya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk memilih bagian-bagian yang ingin ditonjolkan, pertama klik kanan satu buah, lalu tahan shift, pilih yang lain. Kalau lepaskan shift, pindahkan kamera untuk memilih sisi yang lain. Tahan shift kembali, lalu klik kanan dan lakukan seterusnya sampai total tonjolan yang kita perlukan cukup. Lalu muncul seperti ini kan. Untuk menonjolkannya, kita pertama sebelumnya kita memakai tool extrude. Oke, jika kita menekan E saja lalu mengarahkannya, maka akan muncul seperti ini. Kita akan tidak membuat model seperti ini. Caranya untuk satu-satu seperti gambar ini, kita caranya klik add mesh, pilih extrude, pilih individual face, baru arahkan keluar seperti ini sampai panjangnya cukup. Oke.
lebih lebih kurang seperti itu. Oke. Oke, sekarang ini kan bentuk awalnya. Lalu coba kita cek di objek mode akan seperti ini. Nah, baik. Untuk kan ini masih kasar biasanya. Untuk membuatnya lebih halus, cukup klik shading, pilih smooth. Nah, lalu kan muncul seperti ini. Baik. Sekarang kan tonjolan yang sudah muncul, lalu ujung-ujung di bulatnya. Oke, cara membuat ujung-ujung di bulatnya tidak bisa seperti tadi, itu dengan cara manual. Klik salah satu, pilih S alias scale, perbesar. Maaf, klik satu buah saja, klik S alias scale, perkecil dulu, extrude ke atas, perbesar, extrude ke atas, S lagi, perkecil. Nah, seperti itu. Ini dan lakukan ke tonjol-tonjolan yang lain. Nah, seperti ini. Oke. Untuk tidak memperpanjang, ini membuat bulat itu memang memakan waktu yang lama. Jadi biar tidak memakan banyak waktu, saya skip saja. Yang jelas untuk membuat bulatnya seperti itu. Oke. Membuat bulat-bulat ujung bulat di tonjolannya seperti yang tadi. Oke, lalu mari kita lihat contoh model kita. Kan contoh model kita berwarna hijau. Cara untuk mengubah model kita menjadi warna hijau yaitu pilih scroll ini, lalu pilih ini. Sudah muncul seperti ini. Kita ubah saja yang ini menjadi hijau. Arahkan ke warna hijau seperti ini. Seperti ini. Oke. Lalu hasilnya seperti ini. Oke. Farhan, itu bagian mana yang diklik Mas Farhan untuk mengganti warna bentuk itu, Mas? Bisa diperjelas bagian mana namanya, Mas? Oh, namanya. Oke. Namanya type aktif. Ini di sini. Oke, kan sebelumnya kita pilih ini namanya modifier. Sudah. Di sini. Yang di dua warna yang bulat warna hitam inilah. Di sini kita mengubah warnanya. Oke. Nah, sudah. Sekian materi tentang virus yang bulat ini. Oke, kalau bisa saya buka sesi bertanya. Baik, terima kasih Farhan atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang masih belum jelas atau masih ada kendala tentang materi yang disampaikan oleh saudara Farhan tadi, bisa mengechat di kolom chat, tapi ingat harus sentuhnya itu ke everyone supaya kita semua dapat membaca, jangan ke private. Di sini saya sudah menuliskan formatnya, sedangkan ketik nama dan pertanyaannya nanti akan saya bacakan untuk dapat berbicara langsung dengan saudara Farhan. Oke, terima kasih.
Baik, silakan untuk buat tanya teman-teman. Saya persilakan. Oh, maaf Mas, bisa Ya, di break bentar nggak? Di sini sedang azan. oke, silakan. Baik. Oke, teman-teman, mohon Silakan maaf. kalau mau. Nanti nanti saja kita backup sekalian Farhan ya. Baik, teman-teman, kita tunggu dulu 10 atau 15 menit karena kita sedang dalam keadaan azan. Mohon untuk tetap tenang dan untuk standby terus di Webex ini dan di room ini, atau dapat mengetikkan pertanyaannya langsung, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Oke.
Oke, Mas Ruli bisa dimulai. Baik, Farhan. Sebentar. Tapi di sini masih belum ada yang bertanya, Farhan. Tapi ini Muhammad Firdaus ini apa peserta, Farhan ya? Hah? Muhammad Firdaus Sati ini peserta ya? Untuk sekarang iya, jadi peserta Idaus itu. Tapi dia tim kalian nggak? Bukan? Iya. Tim. Iya, iya tim. Oke, berarti dia bukan peserta ya? Peserta apa enggak? Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Kalau yang kurang jelas silakan bertanya, teman-teman. Mungkin nanti Mas Farhan bisa mengulang lagi. Kalau untuk materi ini belum ada di emosi ya, Mas Farhan ya? Oh, ada emosi. Oh, yang materi 4 ada emosi dong. Ya, ini materi ini belum diupload ya? Oh, udah selesai, belum diupload lagi. Oh, oke, siap. Tinggal diupload. Oke, berarti kita tunggu sama-sama, Mas ya? Oke. Oke. Kalau untuk Mas Farhan ini, oke, di sini dari Rizky Agung Sambodo, dia bertanya emosinya, materinya dilengkapi dong, Mas. Ayo, bagaimana Mas Farhan? Yang kurang lengkap menurut saudara Rizky-nya apa materinya? Ya, Mas Rizky silakan mungkin bertanya langsung. Wah, sebentar saya berikan akses dulu. Halo, Pak Rizky atau Mas Rizky? Halo, Bisa mendengar suara saya? ya bisa mendengar suara saya? Mungkin mikrofonnya didekatkan lagi, Pak. Ini mikrofonnya memang rusak kok, Pak. Tapi juga agak terdengar kok, Pak. Kurang lengkap di mananya, Pak ya? Biasanya itu kan MOOC ada dulu, baru pelatihan. Gitu, sehingga kita bisa belajar lewat MOOC begitu. Oh, seperti itu. Ya. Jadi biasanya kan sampai terakhir itu sudah ada semua begitu. Sebentar saya share dulu. Apakah seperti ini, Pak Farhan? Ya, itu baru materi pertemuan 1 itu, Pak. Oh iya. Sebentar. Jadi Pak Rizky mohon untuk dilengkapi materi yang ada di emosi, Pak ya. Ya, Pak. Baik, saya tanyakan dulu ke Pak Farhannya. Mas Farhan, halo. Siap. Pak Rizky tadi ingin mohon dilengkapi materinya itu di emosi, Pak. Oke. Oh, seperti yang kalau materi 4 di MOC belum diupload. Jadi saya bantu sedikit ya Mas Ruli mengenai yang dikatakan oleh teman saya Mas Farhan. Jadi begini, sebenarnya videonya sudah dibikin dan itu sudah diupload, sudah kami berikan link videonya dan sudah kami berikan, tinggal diakses begitu tinggal dimasukkan oleh pihak MOC gitu maksudnya. Oh, berarti belum diupload oleh pihak kami, Pak ya? Iya, kemarin ini sudah dikirim ke siamolek@entraining.com ke email itu kalau nggak salah linknya gitu.
Oh, siap, siap. Ah, berarti nanti saya bilang ke Mbak Sani dulu ya. Cek dulu ya. Ya, ya Kak. Ya Mas. Oke. Terima kasih Pak Firdaus. Ya Mas. Ini Mas Hanafi. Mas Oke, di cara sini ada Mas Hanafi Iqbal. Mas, cara memindahkan kamera bagaimana? kamera. Ayo silakan. Oh, sebelumnya Mas Hanafi hadir enggak di pertemuan 3? Oke, kalau belum hadir saya ulangi lagi. Cara mindahin kamera. Oke, cara mindahin kamera. Bentar. Cara mindahin kamera. Nih, mouse. Scroll mouse-nya itu ditekan. Nah, lalu arahkan kemana yang kita arahkan seperti ini. Yang ini. Nih, kita tahan, lalu pindahkan. Oke, Mas Hanafi sudah ngerti ya? Ayo untuk Mas Hanafi kalau misalnya kurang jelas. Oke, sudah. Selanjutnya ini ada dari Yoga. Oke, cara ngubah cube-nya jadi bulatnya. Ya, silakan. Mas Farhan. Oke, cara ngubah cube-nya jadi bulat. Oke, kita tambah dulu cube-nya. Oke, kita bikin cube baru. Oke, seperti ini. Pertama, kita masuk edit mode. Terus tekan W. Pilih subdivide smooth. Lalu pilih W lagi, pilih subdivide saja. Bisa jadi kalau enggak pilih add modifier dulu. Ambil subdivide surface. Lalu hilangin ininya. Klik W lagi, pilih subdivide saja. Ini. Oke, Mas Yoga sudahkah? Bagaimana Mas Yoga? Oke, sudah jelas Mas Farhan. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya masih saya persilakan. Ayo teman-teman yang ingin bertanya masih saya persilakan untuk bertanya di kolom chat. Jangan mengetikkan namanya itu jangan ke everyone. Harus ke in everyone, maksud saya, yang ke private. Mas Farhan, ini ada yang mengechat saya bagaimana cara membuat bulatan yang tadi, Mas. Ulangi lagi. Bulatan yang di ujung tadi ya. Ujungnya gitu. Iya, ujung yang itu baik. tadi. Oke. Saya persilakan Mas Farhan. Baik. Oke, cara membuat ujung bulat yang itu. Ya, yang hijau itu. Yang bulat-bulat tadi itu kan ada di pinggir-pinggirnya itu kan. Oke, sebelumnya kita masuk edit mode. Oke. Edit mode. Lalu pilih salah satu ujungnya. Klik S, scale, perkecil dulu. Lalu klik extrude alias E. Ke atasin sedikit. Klik S lagi untuk memperbesar. Klik E untuk menaikkannya sedikit. Lalu S lagi untuk memperkecilnya. Seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Klik S, perkecil dulu. Klik E, naikkan sedikit. Klik S lagi untuk memperbesar. Klik E lagi, naikkan sedikit. Lalu S lagi untuk memperkecil. Oke. Mana Mas?
Oke, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya, sudah sangat jelas ya. Oke. Ayo baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau kurang jelas tentang pemaparan materinya, dapat berbicara langsung dengan Mas Farhan atau dapat mengetikkan pertanyaan itu di kolom chat. Nanti akan saya bacakan teman-teman. Record akan kita tutup sampai jam 17.00. Tapi apabila teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah saya anggap sudah mengerti semua dan sudah jelas. Maka kalau tidak ada yang bertanya bisa saya tutup sekarang, atau kita tunggu sampai jam 5 nanti. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti Vicon, jangan khawatir karena video rekaman ini akan kami upload di YouTube dan akan kami bagikan di grup untuk teman-teman lihat kembali atau download pulang. Jadi bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti Vicon, jangan khawatir. Baik, di uploadnya itu akan segera kami upload mungkin hari ini atau besok, karena juga uploadnya itu butuh koneksi internet. Dan ini videonya ini kan kami rekam dengan software Camtasia, jadi mungkin menunggu hasil rendernya itu yang lama dan proses uploadnya itu, karena ini pun di Simolek pulang stafnya itu jam 5 sore, jadi mungkin besok akan kami upload dan kami bagikan di grup. Oke. Oke, di sini ada ya pertanyaan dari Muhammad Fauzan. Mas, kalau jenis tugas yang dikumpulkan nanti seperti apa ya? Silakan Mas Farhan dijawab. Baiklah, kan sekarang kita akan membuat AR. Jadi nanti kalau tugas akhirnya dikumpulkan dalam bentuk aplikasi siap pakai yang akan menerangkan tentang AR virus ini. Nah, begitulah. Di nanti berupa aplikasi, dan cara membuat aplikasinya akan diterangkan di materi beberapa materi setelah ini. Sekian Mas Udi. Oke, terima kasih. Sebentar ya Mas Farhan. Jadi untuk pembelajaran menggunakan Blender ini hanya basic-basic dulu ya, Mas Farhan ya. Karena pun nanti kita di ujung-ujung nanti kita menggunakan objek Blender yang akan kita gunakan di Unity, Mas ya. Jadi kalau materi 3 atau 4 yang saya kasih ini memang merupakan dasar untuk membuat modelnya gitu, Mas. Dasar. Misalnya kita ingin membuat dinosaurus atau bangunan seperti Monas, itu kita gunakan Blender dulu. Nanti dari Blender itu baru kita buat itu di Unity, Mas ya. Iya. Di ekspor lah istilahnya nanti. Di ekspor. Yang tentang ekspor nanti akan diterangkan juga di materi setelah ini. Oke. Kira-kira materi Blender ini akan kita bahas sampai Vicon keberapa atau di pertemuan keberapa, Farhan? Ada yang tahu? Kayaknya sebentar ya. Oke. Tempatnya. Nah, begitu. Oke, Mas. Materi Blender ini hanya sampai materi 4. Jadi untuk lebih lengkapnya materi ini bisa dilihat di MOC, atau jika bisa bertanya dengan akun saya langsung untuk lebih jelas di hari yang lain begitu, Mas. Akun Farhan yang mana? Mungkin bisa dicatat di WA. Oke, nanti Farhan bagikan di WA ya Farhan ya. Ya. Jadi nanti akan dibantu oleh Farhan dijawab
secara itu. Ya, tentu saja Mas Rizky Agung nanti akan kita bantu di WA. Pas sebagai info untuk materi Blender ini tidak hanya ada di Emosi teman-teman, tapi juga ada di YouTube. Juga sangat banyak. Teman-teman tinggal mengeksplor saja. Di sini kita hanya menggunakan dasar-dasaran saja, tapi kalau kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi, kita akan mampu membuat bidang bangunan seperti apa saja, bentuk apa saja yang akan kita buat di Blender nanti, yang kemudian hasilnya itu akan kita masukkan ke Unity yang kita sebut dengan augmented reality. Mungkin itu sekian dari saya, info dari saya. Jadi teman-teman jangan terfokus hanya di emosi, tapi juga harus sering-sering membuat objek dengan software Blender supaya kemampuan kita dapat terasa dengan baik. Seperti itu teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya masih saya persilakan untuk bertanya kembali, karena Pika masih akan saya buka sampai jam 5 sore nanti. Oke, kayaknya belum ada yang bertanya. Saya akan sedikit tambah materinya. Oke, silakan. Oke, saya buka share screen saya dulu. Oke, kali ini saya akan menerangkan tentang animasi. Animasi atau menggerakkannya. Oke, kita delete dulu. Oke, cara menganimasinya pertama, nih. Kita pilih ini, pilih root scale. Oke. Nah, setelah itu kita ambil di ini. Yang ini adalah keyframe-nya. Oke, kita ambil keyframe 20 dulu. Lalu kita gerakkan. Oke, kita akan membuat gerakan berputar dengan cara memutarnya dengan tool rotasi dengan klik tombol R, lalu R kita coba sejajar dengan sumbu Y, klik R, lalu kita putar seperti ini. Lalu cara mengunci gerakan tadi dengan cara mengklik I. Oke, sudah terkunci. Lalu kita masuk ke frame 40. Kita ulangi cara yang sama, RX sejajar dengan garis X, lalu kita gerakkan, lalu kita kunci kembali lagi. Oke, ambil keyframe 60, lakukan yang sama, kita sejajar dengan sumbu Z, kita putar, kita klik I lagi. Oke, nah lalu di keyframe 80 kita klik R lagi, lalu kita arahkan terserah kita, lalu klik I lagi. Oke, ini kan startnya dari 0, berakhirnya di sini. Kita ingin berakhirnya misalnya di frame 90. Cukup ubah ini menjadi 90. Sebelumnya klik ini. Atau kita memulainya dari 0, cukup ubah 1 menjadi 0. Bentar, begitu. Oke, untuk melihat hasil yang kita gerakan tadi, cukup play animation atau shortcutnya Alt tambah A. Lalu kita tunggu, akan muncul seperti ini. Gerakan. Oke, seperti itu nanti. Jadi gerakan yang kita lakukan tadi kita bisa lihat dan sudah terekam di sini. Maka model ini sudah menjadi model yang sudah dianimasikan. Oke, sekian tambahan materi dari saya. Oke, Mas. Oke, Mas Fauzan. Oke, di sini aja dari Fauzan, Mas. Aplikasi Unity itu minimum spesifikasi yang digunakan seperti apa, dan rekomendasi spesifikasinya berapa ya? Mungkin di Vicon sesi 1 itu sudah dijelaskan ya. Tapi ini masalah untuk ini mengulang. Silakan Farhan, dijelaskan. Oke.
Baiklah. Oh, untuk spesifikasi Unity bisa dilihat di unity3d.com atau kalau biasanya baik. Kalau biasanya RAM minimal yang digunakan 2. Kalau kalau 1 GB bisa. Dan kalau rekomendasi sebanyak apapun RAM-nya bisa. Tapi kalau yang di Unity itu nggak salah rekomendasi 8 GB. Komen. Enggak spek dong. Lalu VGA VGA-nya berapa? Kalau VGA-nya berapa VRAM-nya tidak dijelaskan, yang jelas. Oh ya, maaf, kalau VRAM VGA-nya 1 GB. Kalau rekomendasi saya kurang tahu. Dan kalau di laptop DAOS sekarang prosesornya Core i3, Intel HD Graphic 5500 dan RAM 2 GB. Insya Allah penggunaan Unity-nya lancar saja. Oke, sekian. Oke, sebentar, Mas Farhan. Oke, ini Muhammad Fauzan tadi ketinggalan di Vicon sesi 1. Oke. Tidak apa-apa, Muhammad Fauzan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih saya buka sampai jam 17.00. Bagi teman-teman yang ingin bertanya masih saya silakan mengetikkan nama dan pertanyaannya itu di kolom chat. Nanti akan saya bacakan atau dapat berbicara langsung dengan Saudara Farhan Septiadi. Cara memberi garis. Oke, di sini dari Muhammad Firdaus itu sudah memberikan kontak WA bagi teman-teman yang ingin lebih jelas lagi atau yang belum mengerti tentang konsep membuat objek di Blender ini dapat menghubungi saudara Muhammad Firdaus Santi. Ada nomornya di sini. Kemudian ada saudara Muhammad Lutfi juga ada Muhammad Ilham, ada Farhan Septiadi, dan ada Nabil Anwar Fauzi. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara bebas dapat menghubungi nomor-nomor yang telah saya sebutkan tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang akan membantu teman-teman dalam konsep membuat objek di Blender ini. Termasuknya di sini ada Farhan yang dari tadi menyampaikan materinya. Tapi ini tidak ada ceweknya ya? Cowok semua ini keren. Oke, selanjutnya di sini ada dari Hanafi Iqbal. Cara memberi garis bagaimana? Ayo, ini garis bagaimana ya? Farhan mungkin tahu, Farhan? Maksud Mas Hanafi garisnya gimana ya? Di sini ada garis yang misalnya kan, oke, saya share screen dulu. Oke, coba dijelaskan mungkin garis itu mungkin yang dimaksud oleh Hanafi Iqbal ini mungkin. Jelasnya. Farhan juga memberikan ID lain ya. Baik, ya Bapak, Oke, silakan. kan kalau garis mungkin kalau ada kan garis. Mungkin garis sama Hanafi maksud ini enggak? Garis untuk membagi kembali kubus kita. Kan ini garisnya ini saja nih. Kita bisa membaginya kembali cara mengklik Ctrl R. Lalu Maaf, Farhan suaranya nggak kecil, Farhan. maaf. Oke. Oke, sudah jelas. Oke, kan ini mungkin maksud Mas Hanafi garis ini. Kalau ini cara membagi garis secara manual. Kita kan sebelumnya garisnya yang hanya sisi-sisi ini aja kan.
Ya. Kita bisa menambahnya lagi dengan klik Ctrl R, lalu akan muncul yang garis warna ungu. Oke, kalau begini sejajar dengan ini, garis yang ini. Kalau yang jelas kita arahkan, lalu klik, lalu kita arahkan seperti ini. Begitukah maksud Mas Hanafi atau yang lain? Atau membagi garis belum membagi garis ketika menjadikannya bola? Yang mana Mas Hanafi? Sebentar saya kontak dulu Mas Hanafinya. Mungkin beliau dapat berbicara langsung sebentar. Halo Mas Hanafi Iqbal. Halo Hanafi. Ya, maksudnya ini garis yang seperti apa? Garis yang untuk memberikan bundaran yang di itu lingkaran itu. Garis. Mungkin tahu Farhan? Garis yang di bundaran? Maksudnya kan menambah. Maksudnya dalam proses menambah yang jelas dalam proses menjadikan kubus menjadi bulat gitu kan? Begitukah Mas Hanafi? Iya. Ya. Iya. Oke, Silakan Farhan. saya ulangi lagi. Oke, pertama yang ini kita hapus dulu. Kita tambah lagi. Oke, kita tambah kubus baru. Oke. Ingat stepnya baik-baik. Pertama kita masuk ke edit mode dulu. Masuk edit mode dengan menekan tombol tab, lalu menekan tombol W. Akan muncul seperti ini. Kita pilih pertama kali subdivide smooth. Maka akan muncul seperti ini. Oke, ini subdivide pertama. Lalu untuk kan belum seperti kubus lagi. Belum seperti bola atau bulat kan. Kita pilih saja di add modifier, kita ambil subdivision surface. Nah, ini untuk mengubahnya menjadi lebih mirip menjadi bola. Lalu untuk menghapus yang warna oranye, garis-garis oranye di luar, cukup menekan ini. Lalu kamu muncul seperti ini. Kan oke. Kita akan untuk membuat tonjolannya yang banyak kan. Ini berapa banyak, sedikit tonjolannya kan. Kita lakukan cara yang sama. Cuma tidak pilih subdivide saja. Lalu akan banyak seperti ini. Oke, gimana Mas Hanafi? Oke, untuk Mas Hanafi kalau misalnya kurang jelas dapat ngechat lagi karena suara dari laptop Mas Hanafi juga sangat kecil, atau nanti dapat melihat videonya yang ada di emosi yang akan segera kami upload itu di emosi.simolab.or. Oke, sudah jelas. Sudah paham. Sama-sama Mas Hanafi. Masih ada yang mau ditanya nggak? Oke Mas Farhan, ada tambahan materi lagi? Oke. Mas apakah? Oke, Mas ini. Bentar ya. Mas, apakah file Blender bisa di-save berformat video? Silakan. Bisa. Oke, baiklah. Cara mengubah Blender menjadi format video. Sebelumnya, mengubah Blender ke dalam format video ini dinamakan dalam proses namanya rendering. Oke, untuk merendering animasinya, di render ini kita pilih render animation. Kita pilih render animation. Tinggal prosesnya. Dan bisa dibilang makin banyak detailnya model yang kita buat, makin lama animasinya akan di render, maka proses rendernya akan lama. Jadi segitulah. Oke, Mas Fauzan sudah paham. Oke, sudah mengerti. Mas Muhammad Fauzana sudah mengerti. Dan sedikit info, biasanya proses rendering ini perlukan
jelasnya jadi kalau banyak kamera render kadang-kadang Blender not respon Mas, hal yang Mas Farhan suaranya putus-putus Mas. Bukan jaringannya. iya ya bisa jadi Mungkin ya. bisa diulang lagi infonya tadi. Oke. Untuk mempercepat File render. proses render. Nah, makan laptop komputer kita lebih banyak aja. Itu sudah yang banyak atau animasinya berat. Jadi kemarin diperlukan lalu file rendernya itu di mana? Nah, sebenarnya atur di video di belum ya. Oke. Bentar. File hasil rendernya itu gimana? Wah, silakan Biasanya- sekali dijawab. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara merendernya sedikit dan kita menyimpannya itu di mana, Farhan? Bentar ya. Ini kan bentar. Oke. Render. Oke, cara rendering di Blender terbagi dua, rendering animasi dan rendering gambar. Jadi prinsip penyimpanannya rendering animasi sama rendering gambar sama. Oke, kita coba saja rendering gambar dulu ya. Cara rendering gambar pilih render di sini, render image. Render image ya, Terus terus akan muncul seperti ini. Oke, lu baca terus render. Ini open image. Masih ini mah. Oke, lalu cara menyimpannya save as image. Lalu muncul di sini. Oke, cara otomatis kalau defaultnya di my document munculnya. Lalu kita bisa ubah namanya di sini dengan test render 1 huruf. Lalu save as image di sini. Woi. Lalu ini akan muncul di sini. Dari dahulu. Di my document. Oke, lalu akan muncul di bawah ini. Ya. Test render. Nah, ini. Lalu akan muncul. Jadi defaultnya di my document dan bisa kita atur dimanapun letaknya. Oke, terima kasih Farhan atas jawabannya. Mungkin untuk Yoga Melinawan nanti bisa mengechat lagi Farhannya atau dapat berdiskusi lagi di via WA atau via pribadi dengan Farhan Septiadi untuk lebih jelasnya lagi ya. Hai, bagi teman-teman yang ingin masih bertanya masih saya persilakan karena Vicon akan berlangsung setengah jam lagi. Masih ada waktu. Baik, di sini ada dari Muhammad Fauzan lagi. Maaf Mas, tanya lagi apakah file OBJ dari Photoshop bisa dibuka juga di Blender? Apa gimana Farhan? File OBJ ya. yang ada di Photoshop apakah bisa dibuka di Blender? File OBJ bisa dibuka di Photoshop. Ekspor dulu kan. Oke, pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Daus.
Oke, silakan Daus. Jadi siap-siap masuk sulit. Jadi file OBJ dari Photoshop bisa dibuka juga di Blender. Yang bisa dibuka di Blender itu format .png, .jpg, BMP. Jadi format-format gambar yang sudah wajar digunakan seperti JPG, BMP, PNG. Jadi kalau file .obj dikonvert dulu ke dalam bentuk PNG atau JPG atau BMP. Oke, sip. Oke, berarti intinya tidak bisa ya? Apa Mas? Tidak bisa apa? Berarti intinya tidak bisa ya file OBJ dari Photoshop? Tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ya Mas. Oke. BMP. Oke, Muhammad Fauzan. Oke, sudah dijelaskan tadi berarti for file OBJ itu tidak bisa masuk. File OBJ dari Photoshop tidak bisa dibuka di Blender, tapi harus diekspor atau di save as dalam bentuk PNG atau JPEG. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Kalau tidak ada, maka video sesi 4 ini akan saya tutup. Dan ya, kita berjumpa lagi di hari Kamis nanti dengan materi yang berbeda ya. Iya. Farhan, untuk materi di sesi 5 apa Farhan? Oh, materi sesi 5 kita membuat markernya. Markernya Membuat. ini marker Oke. HR-nya. Saya paham. Jadi teman-teman, sebuah augmented reality itu kita harus punya marker. Marker itulah yang kita gunakan untuk memunculkan objek yang telah kita buat di Blender itu ya, Farhan ya. Mungkin software yang digunakan untuk membuat marker itu apa saja Farhan? Biar bisa disiapkan terus oleh teman-teman. Jadi aplikasi yang digunakan kita kan marker yang diajarkan besok adalah marker berupa grafis Gambar. 2 dimensi. Oh, oke, Gambar. grafis. Jadi, kalau software yang diperlukan ya pasti Photoshop. Yang pasti Photoshop, Corel Draw. Kalau Photoshop. untuk Corel Draw. kalau Dan- itu Bentar Mas. Dan untuk Oke, silakan. besok kita hanya mengajarkan Corel Draw karena untuk membuat marker kata pematerinya kok pakai Corel Draw lebih gampang gitu. oke. Berarti teman-teman kita yang lain tuh harus menginstal software Corel Draw dulu ya, Ya. atau bisa berlatih Kalau- terlebih dahulu ya gitu ya. Mm-mm. Baik. Beratnya ya paling 700 MB-an lah. Oke. Iya. Corel Draw. Corel Draw versi berapa saja bisa berarti ya? Kalau disarankan ya X berapa? X7. Corel Draw X7. X7 itu. Jadi, Oke. tapi kalau Corel Draw X8 juga bisa. Tapi Kalau Corel Draw X8 spek yang dipakai lebih tinggi. Jadi X7 ke bawah bisa nggak ya kira Farhan? bisa. Bisa karena kan Oh, siapa tahu ada laptop yang RAM-nya masih 2 GB atau 1 GB itu kan ya, Iya, X7 itu masih bisa tuh. masih bisa ya. Oke, X7 X8. Dan untuk besok kami memakai Corel Draw X7. Oke, baik. Nah itu teman-teman sudah ada clue untuk Vicon di hari Kamis nanti membuat marker dengan Photoshop. Maaf Corel Draw. Corel Draw. Dan Corel Draw itu adalah X7. Bagi teman-teman yang sudah ada Corel Draw X7 dapat mencobanya, membuat atau browsing di internet cara membuat marker dengan Photoshop, atau bagi yang ingin membuat nanti sekalian Vicon dapat kita buat juga bersama-sama dengan materi membuat marker dengan Corel Draw. Mungkin seperti itu Farhan ya. Ya. Oke teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, maka Vicon akan saya tutup.
sampai di sini saja. Oke, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup saja Farhan ya. Ya, oke, silakan Mas. Baik, terima kasih Saudara Farhan telah memberikan pemaparan materi dan menjawab pertanyaan dari peserta Pelda Augmented Reality ini. Mungkin sesi keempat ini saya tutup. Sekali lagi info untuk teman-teman yang ketinggalan ini bergabung, jangan khawatir, nanti akan saya bagikan oleh rekaman di sesi 4 di grup Augmented Reality ini. Mungkin Farhan bisa ini mengucapkan salam ini apa tulisan? Baiklah. Oke, sekian dari materi dari saya. Maaf atas kata-kata saya yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman telah bergabung di video sesi 4 Pelda Augmented Reality. Saya Ruri Andrian, mohon undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.